Saya tidak kemana-mana, saya berada di mana-mana. Okey, Abang Sekiku, sayangku. Saya nak tanya dengan Abang Seki Tolong jawab dengan jelas, ya atau tidak. Itu aja saya minta. Dipendekkan saja. Abang Seki, Abang Seki mengakui tak dalam perjanjian MOU Helsinki ada 5 orang menjadi pengkhianat. Dah menjadi seperti panglima tebang. Satu. Nanti jawab ya. Yang kedua. Tadi ada member-member dalam ni dia sentuh masalah Moro. Masalah Moro. Saya nak memperjelaskan. Ketika itu saya bertugas di Lahad Datu di Sabah. Saya tahu betul perjuangan Moro yang dipimpin oleh Nur Miswari. Nur Miswari itu adalah bosnya Asantiro. Orang-orang Moro pergi latihan di Tripoli dengan Muammar Gaddafi. Itu kena tahu. Ya ke? Kelompok-kelompok ni dia masih dalam Filipina. Masih dalam Filipina. Dan mereka pun ada sejarah seperti sejarah Aceh. Mereka pernah ada sebuah negara. Mereka pernah ada sebuah negara. Mereka Kenapa direkod humming? Okey. Mereka ada memiliki sebuah negara yang Sultan Jamalullail. Mereka cuba menuntut kemerdekaan, maka berpecah Nur Miswari dengan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf menjadi haluan kiri. Mereka merompak pelancong-pelancong. Dia menjadi satu lanun di daerah itu. Mereka tidak berjaya menuntut kemerdekaan daripada Filipina. Kemudian mereka cuba masuk daerah Tawau, daerah Tanduol di Sabah. Mereka nak menuntut bahawa sebahagian Sabah milik mereka. Maka terjadi kontak senjata. Pasukan Malaysia dihabisi mereka. Kenapa mereka menuntut Tandua ni daerah Lahad Datuk? Ada cerita dia. Ada cerita dia. Itu adalah di bawah kerajaan Brunei ketika itu. Di kerajaan Brunei itu ada pemberontakan. Maka dipanggil orang-orang Jamalullail, orang-orang Sulu untuk mengusir penderhaka pemberontakan. Maka mereka tewas. Jadi Sultan Brunei memberikan daerah Tawau, Tanduo ni mereka, tapi mereka tidak duduk situ. Mereka kembali ke Mindanao. Yang ketiga, KSB langsung ke inti KSB. Apa yang mau jangan cerita masa lalu KSB, itu pusing nanti kita Pak. KSB. Tadi ada ahli dalam tu menceritakan masalah Moro. Jadi saya perjelaskan. Okey. Jadi itu, jadi Malaysia, dari Malaysia dia menjadi orang pendamai. Bersidang mereka di Kuala Lumpur. Mereka bukan menyokong Moro. Juga Tun Mahathir dulu, Tun Abdullah Ahmad Badawi pernah memanggil ketua-ketua Aceh untuk mendamai. Tapi mereka bukan sokong perjuangan Aceh Merdeka. Sebab melihat Aceh itu Indonesia. Kembali kepada soalan pertama kepada Abang Syeki. Abang Syeki mengakui atau tidak dalam perjuangan Aceh Merdeka, pembincangan di Helsinki ada pengkhianat di situ. Setuju atau tidak? Syeki tolong jawab. Okey, silakan Pak Pres, So, kalau tertuju kepada Pak Pres, langsung Pak Pres. Luar biasa, Mr. Cikgu Cikgu Hasbi. Sabi benar lembaga. Pertama, perjuangan wali Allah Yarham Tunku Hasan Diterus sangat mulia dan suci.
dari 1976 sampai 2004. Dari jenjang waktunya berarti Aceh golongan mereka. Ini yang tak kaji, yang tak evaluasi. Berarti golongan negara yang sokong. Itu satu, that's it. Yang kedua, masalah pengkhianatan. Itu kan atas dasar terjadi MOLC itu kan dengan terjadi tsunami. Tsunami maka ditekan oleh negara Eropah dan dunia sehingga diselesaikan. Tentu urang-urang yang dalam kabinet Bang Zaki, saya potong sikit. Maaf ya, maaf. Saya minta maaf. Soalan saya pendek saja. Okey, Abang Zaki, Alah, ya setuju Pak atau Haji. tidak? Setuju atau tidak dalam Helsinki ada 5 orang menjadi pengkhianat? Setuju atau tidak? Ya, kan itu juga alasan Hai Tengku Cikgu. Maka itu terjadi tsunami itu yang membuat mereka itu terpaksa harus menerima tawaran dunia untuk berdamai. Ya, satu sisi mereka tidak mengkhianati, tetapi mereka telah melakukan keterpaksaan dalam mengambil sikap ini karena 2004 dari 1929 tahun orang-orang ini berjuang tidak berhasil. Jangan kita bilang minta sokongan internasional, pecah dua kubu saja tidak bisa diselesaikan. Ada MP GAM dengan GAM. Itu kan rentetannya, Cikgu, berarti di luar negeri itu peset-peset itu. Itu memang tidak ada melakukan cari sokongan internasional secara fokus. Maka saya pikir dengan terjadinya MOU itu satu rahmat, kita tidak lagi korban rakyat pada saat itu. Berarti kita berhenti sejenak boleh, tapi bukan sejenak hari ini berhenti. Ternyata 20 tahun sudah tetap yang berlaku ada yang dari MOU Helsinki itu turunan dari 1976. Maka sekarang yang terjadi di Aceh tidak lagi lawan negara. Bukan 5 orang kalau kita bilang pengkhianat. Semua struktural itu juga mengkhianati ketika memang itu harus dianggap pengkhianat. Maka di sini saya lebih cenderung tidak lagi saling salah menyalahkan apa yang telah terjadi di masa 1976 sampai 2005 dan sampai hari ini. Yang salah kita-kita sekarang. Tidak lagi untuk melanjutkan perjuangan cita-cita mereka tersebut. Terutama ini lagi Assalamualaikum lagi warahmatullahi tengku wabarakatuh. Jawabnya ni le, jawab jawaban ni le, kah haju lai. yang lagi tengku agama yang tinggal di luar negeri dan bersama rakan-rakan. Hanali nak instruksi untuk melawan negara. Hanali instruksi. Nyo yang boleh salahkan. Nyo justru pengkhianat yang luar negeri nyo. Yang harus dah sampaikan orangnya. Bahawa orangnya hanya pegah-pegah deka-deka, hanya setuju je. Sementara realita yang terjadi di Aceh adalah rakyat, mandum tentera-tentera, orangnya menikmati MOU Helsinki, senang. Sementara orang di luar negeri, sampai orangnya adalah tidak melakukan untuk melanjutkan perjuangan. Maka yang menikmati perjuangan sebenarnya, dua buah golongan, Cik B. Yang satu, anak buah ahli dari mentera sampai ke Panglima Perang, itu yang senang-senang, dapat jabatan. Dari DPRA, DPRK, dari Bupati, itu juga banyak anak buah ahli semua yang menikmati itu. Yang kedua, yang menikmati lagi Tengku Fadlun. Udah tinggal di negara bebas, negara merdeka. Dia pengkhianat yang yang lain-lain. Alah, apa nyu dengar berapa? Dengar itu izin. Okey, jadi maka yang menikmati dua kelompok hari ini. Golongan yang dapat suaka politik, dia tinggal negara yang sudah mereka. Yang kedua adalah orang-orang dari parlimen, dari kabinet wali sampai ke Panglima Perang wali, itulah yang merasakan nikmat sekarang. Tetap lagi rakyat dan tentera-tentera masih hidup dan menderita. Begitu Cik Habib. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hem silakan Bang Arifah. Tajuk Bang Arifah tiadmu 2 minit, oleh Bang Armed 2 minit. Tuawi sabar dari atau baru lagi juga Tengku Agam. Silakan Bang Arifah 2 minit. Get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hem. Hai, nyo sebenarnya ada debu. Ada depan lo sambung. Teman lo sambung pertanyaan daripada Cik Hasbi ya, yang bahasa Melayu tanya. Pertanyaan di dalam perdamaian yang dalam 5 orangnya nak pengkhianat bukan. Menyatakan dalam perspektif Aceh Merdeka yang jelas pengkhianatan.
terlepas suka atau tidak suka. Tetapi menyatakan dalam perspektif Indonesia Raya adalah pahlawan. Penyabalun nan mentang jawapan singkat yang gebile yang getanyong dari Pak Hasbi, walaupun yang getanyong Pak Ceki cuma benar hana penegasan Bapak Presiden benar hana secara tegas sigonya ngejawab cuma panjang-panjang ju muwe-uwe ho lain, tetapi nyolong bantu jawab penyabalun dalam perspektif Aceh merdeka nyan pengkhianatan. Nah, tetapi dalam perspektif Indonesia nyan pahlawan. Terserah Anda mau berdiri di pihak mana. Pihak Indonesia, pihak Gerakan Aceh Merdeka yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh, atau memang pihak yang kamu henti kaduk lagi lung mesti dicek girik kaduk jino dengan santai menikmati hasil dari perdamaian nyan. Tapi ilun tetap hanya ilun pegahnya adalah pahlawan. Tapi tetap pada pengkhianatan. Karena apapun perjuangan yang dilakukan ketika Pak Ujung melenceng daripada yang dicita-citakan, nyan itamang dalam pengkhianatan. Nyan biasa aja awaknya di dalam yang di Nanggro yang ka ditamang, yang ka di yang kanyan hanya dianggap jiciknya sebagai pahlawan. Biasa aja lagi nyan. Punya zaman Belanda ni, punya belum Belanda juga timbak dici. Nah, karena memang lagi nyan je siput daripada pengkhianatan. Tetapi untuk perdamaian, kita semua rakyat Aceh menerima perdamaian. Nah, pulau melung sebagai orang Cagire, ya dua di Cagire, ya lima mabuk ulang kan. Pulau nak merumpa pi dan merumpa lain sebagai haji. Okey, lagi awak dewan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, luar biasa Bang Andifa. Silakan Bang. Boleh terluruskan Pak Julian. Okey, silakan Bang Fred. Yang ada Prof Andifa sampaikan yang perspektif ideologi Aceh mereka yang adalah betul pengkhianat nyata. Tapi yang pertanyaan kan limong draw kan. Maka lumbega ketika bicara perspektif Aceh mereka, berarti dari Yatu sampai Panglima Perangnya mendung pengkhianat. Karena hanya mampu menjalankan kemerdekaan. Berarti pengkhianat untuk rakyat. Jadi kalau dimondro dari struktur dari Yatu sampai wali sampai ke ulam Nanggro di mencapai pengkhianat. Maka orangnya nyan hanjut tak sampaikan di pengkhianat karena perjuangan sebelum hanya berhasil merdeka dari 2004. Jadi menang segala menyerahnya. Menang dengan Prof Andifa. Lanjut Okey, hem. Silakan Bang Armed 2 minit. Atau baru tajuk Bang Awi yang bak tunggu kapten. Langsung wan ku agam. Man ku kapten gadet. Ya, silakan Bang Armed. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi becut. Anak panjang tak becut saja. Secara perjuangan kemerdekaan bangsa Aceh menyuka melenceng daripada garis gugunnya pengkhianatan. Menyuka melenceng. Tetapi uronyo harus takalan daripada fakta dan realita yang terjadi. Kitanya jangan menjadi orang-orang yang munafik. Makna di dalam tahun 2005 terjadi. Kitanya makna di dalam tahun 2005 kitanya rakyat Aceh, bangsa Aceh, tokoh Aceh, di Aceh, semua yang ada di Aceh menerima MOU Helsinki. Tidak ada satupun organisasi yang melawan bahwa MOU Helsinki itu adalah pengkhianatan. Pajan takkan pengkhianatan ketika kita hanya mendapatkan keuntungan. Ya, menang wate kita hanya mendapatkan keuntungan katakan pengkhianatan. Jadi mana? Urannya kalau ingin tak pegelah tentang perkara Aceh, urannya kita bangsa Aceh harus tameluk ke dalam MOU Helsinki dan tak terima ngatanya nilai. Olehnya baru tak kaji. Tiban yang mengkhianati. Urangnya lakap urangnya dia takkan mengkhianati ketika tugas-tugas MOU Helsinki hanya dijalankan kalale dengan kepentingan rog. Jadi benar urangnya dari yang tanggapan dari ilung urangnya punan ke pria mahal dan rakan-rakan lain karena tapegah jino tanyo letat baca sejarah bukan orang yang melakoni sejarah seolah-olah bukan orang yang pelaku sejarah. Di gedanya rakyat Aceh dalam tahun 2005 nyo tak akui MOU nyona. Pajan hana tak akui le. Ketika rakyat Aceh sengsara, ketika rakyat Aceh hana terima hak haji, ketika lain-lain sebagai haji, orangnya kata pegah pengkhianatan. Jadi menurut yang mengkhianati perjuangan kemerdekaan bangsa Aceh adalah urang-urang yang hana jalankan tugas sesuai lagi amanah MOU Helsinki. Putar ke amanah MOU Helsinki.
aso MOU Helsinki nyo diselesaikan. Nah, jadi ketika urang nyatanya hendak diselesaikan, maka di sinilah bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas perkara perjuangan. Menyo tak pegah tentang perkara pengkhianatan dasar pun gak pengkhianat. Berarti kita orangnya pelaku sejarah, nyo ka mengkhianati bangsa. Yang benar lagi dari long les lapehnya kalau tat pah cajinya pria mahal lanjut. Okey. Nyo peh aku pari aku samping kuagam peh ada pegak kan gaya Hitler pada Aceh Merdeka. Okey. Bang Awi, silakan Bang Awi. Tunggu RRI Sabah Thailand kan Bani. Silakan Bang Awi. Nyo kan muno nyo dak mujud kan berbicara Aceh ke depan putra yang harus pegat, putra EU, putra Jauh Blang, putra ada pegat. Nyo mumang tergaduh dengan sejarah-sejarah, baik dipikirnya, nyo persiapan untuk Aceh Merdeka kiban. Kemudian Ya, silakan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lung uraikan Ya. nagabu. Anak kah? Mana? Lung uraikan maksudnya meno. Berjuangnya kewajiban. Nah, kewajiban urang usahanya wajib tetapi perkara hasil punya gagalnya keurusannya. Jadi tanya baik sampai manusianya tayacok hak Tuhan. Jadi keberhasilannya nyan urusan Tuhannya. Jadi tanya be baru euro di dunia katanya angke urusan Tuhan bagdanya. Nyan konnya nyan cerita artinya tanya kata coba melampaui apa yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, jadi masalah gebi rezeki tidak mita, nya urusan Tuhan masa itunya usaha. Nya lo mikir yang harus dilakukan terus menerus oleh orang Aceh. Pak So yang berhasil. Siapa yang terus melakukannya? So yang tim berjuang terus menerus. So tim pebut terus menerus. Maka manjat wajada bangsa yang bersungguh-sungguh, maka so yang tim sungguh-sungguh urangnya akan mendapatkan. Tugasnya tetap berusaha. Jadi biasa sagai-sagai tanya acok pura yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditentukan masih sehingga atau dosa. Karena hak hasilnya nyan mutlak bagi Tuhan. Yang kedua, mengenai pengkhianat hana berkhianat. Sepanjang sejarah Rasulullah Pelimong, hana nanggro yang rebut kemerdekaan, yang ngebudi sabi-sabi hana mandum dilakukan melalui dialog dan perdamaian. Terserah mau langkah apa yang mereka tempuh. Pukenya referendum kah, pukenya damai kiban kah, kejahatan senjata dan sebagainya. Nah, kemudian tanya berada pada jalur yang benar sebenarnya. Karena pada akhirnya oleh dalam perang, oleh gabut dan melemah. Nah, kemudian tanya hana berhasil. Artinya ada hal-hal yang harus terintrospeksi pada perjuangan kita nyo. Ada hal-hal yang harus terintrospeksi pada orang Aceh. Sehingga Tuhan hana gebi pernah ni kita nyo merdeka pada masanya. Nya lom fikir yang harus takalan secara menyeluruh. Baik yang na orang tahu pat gom salop-salop pula pingku yang nampu api. Draw dan sapu kalau ada buat. Pam. Okey, luar biasa. Nyo tajumi leka mak kuagam, nyo kuagam sigon orang ku laju 5 minit, bak ada 5 minit, bak Pak Presiden 5 minit. Yang lain tok mik mendu belajar. Silakan kuagam. Good, terima kasih. Ayo kan sharing diskusi yang penting be sempat kalau sharing ya kan bingtan gerom masing-masing kan be. Karena kan di Aceh oronyo kan harus jelas status bangsa Aceh. Lagi gedanya urinang puragam deh. Be daren Ilon sabi ulang atasat karena memang buat lagi buat semayang. Jadi persoalan di Acehnya kan tapi dah begah menyangkut dengan penjajah dan kemerdekaan. Karena Indonesianya nanggro baru, Acehnya nanggro tua, dan wilayah Acehnya adalah milik bangsa Aceh, kan milik Indonesia. Memang Indonesia hanya dah bangsa aja, sama hana bangsa apa ya? Karena terdiri dari bangsa-bangsa kan. Lagi Amerika hana bangsa aja, Australia hana bangsa aja, New Zealand hana bangsa aja, menoleh hukum internasional. Jadi status Aceh di Aceh adalah pemilik negara Aceh adalah bangsa Aceh. Menyangkut administrasi Indonesia, perkara terjadi dengan MOU-nya hana propaganda. Yang pegang MOU-nya urung pom dulu, hana dasar hukum. Tahu pegang hana dasar hukum ni? Baik tempat orangnya itibit kalimat, lagi pegang le tunggu armet bono. Orang yang kecewa pegahnya dia pegang pengkhianat. Yang salah dasar hukum ji.
ketika penyelenggara negara atenan Perdana Menteri, atenan Menteri Luar Negeri, atenan spokesman yang limang roh jak gede, nyan atenan penjabat negara Aceh. Kabinet wali yan. Ketika dilanggarnya pengkhianatan terlepas dari kena kepentingan di sana, kena komersial di sana. Buat begalai mehanam pom perjuangan. Nyan hukum. Menyetentrai ji ke menyekai tu biar kena sersi timbak mati. Menye Perdana Menteri na punishment. Orangnya hai mereka Perdana Menteri nyan. Kan dia pegah petalah-petalah. Nyokong rule of law. Nampak rule of law. Baca PP nomor 10 tahun 50 yang diambil oleh Soekarno terhadap pengkhianatan terhadap antara Belanda dan Indonesia. Murna hukum lah begitu. Jadi baik pegah apa pakai hayalan. Baik entru pada pegah ini pegah kadang epam mata draw ya epam kadang meluat dalam mana itu osok kadang. Jadi baik ni aku urang ni ro nah. Pajo pli enan atau gaplek uko gop kayak kula ba hukum internasional gitu. Status Acehnya nuronyo ikun, nya bileceren ikun. Matang na sengketa isina nampum. Karena perjuangan wali diakui oleh internasional, sekalipun galom diakui pemerintahan ganyan. Dah bukti ji. Nyata buktikan pakiban nuronyo seluruh bangsa Aceh diterima oleh PBB melalui suaka politik yang diurus oleh UNHCR. Pakan karena bangsa Aceh seluruh dunia nampung. Be perang ro nyo kak kru hacu no. Be ya pegah MOU pana MOU yan. Pura dasar hukum ji. Akili Belanda. Kan tombong long warga negara Belanda nampung. Kalau pegah roh orang roh. Jadi baik pra MOU puan tak mengelam sistem ji, puan dasar ji. Sedangkan Indonesia status Indonesia di Aceh adalah pendatang haram ji. Dengan sistem Indonesia, dengan Pancasila ji. Sebagai falsafah negara ji. Kakale ideologi orangnya kan dirubah. Jadi buat hukum le begitu. Baik pakai hayalan ide langit, lagi hayalan tunggu ceki. Gepegah kok baru melumpur, ada roh yang melumpur. Jadi, waktu itu pegah pengkhianatannya karena dilanggar hukum negara. Berkewajiban penyelenggara negara tunduk dan patuh kepada hukum negara. Pakan wali ke penyata Aceh merdeka. Karena ada dasar hukum, legalitas status Aceh di mata internasional. Diakui. Waktu itu menjadi anggota UNPO. Dan waktu itu berhadapan audiensi dengan Mamadum Kementerian Luar Negeri. Kan tombong, dalam sebulan 25 bawah kedutaan beraudiensi. Hantam pernah itulah. Sebetulnya nak pelai tak berapa urun drone. Karena jak kena yang berno dengan apa, tak akan sang intelektual dah. Pada buat tipa umpai nana. Kalau tak cek Muhammadu lamnya tipa nana. Aduh merahungi deh nana. Perjuangan nana lagi yang cara pegah apa perjuangan. Yang status Aceh yang jelas. Status Indonesia jelas. Pakai ni dia hidup di Aceh. Karena nak kekuatan ni harus diakui katanya memang. Nak tentera ji, nak bude ji, nak hukum ji. Sekalipun hukum KUHP-nya tak Belanda. Wilayahnya tak bekas Belanda. Sejarah hana Indonesia. Patna sejarah Indonesia. Peta sejarah Indonesia. Peta peradaban ji. Kan negara sekuler kan. Jadi bangsa Indonesia hana bangsa Indonesia. Karena hana menunjukkan bahasa ji. Bahasa mana? Bahasa Melayu. Bahasa menunjukkan bangsa. Kan status dunia. Baca apa pembukaan tiba ini. Pakan Aceh dijadikan suku supaya baik lawan dengan dasar hukum pembukaan ini. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pakan Aceh dijadikan suku. Pakan orangnya gabung dengan Palestin. Pakan nak gabung dengan Papua. Pakan nak gabung dengan Aceh. Pakan nak gabung dengan Maluku. Pakan nak gabung dengan Dipoh Hurung Dumang yang diakui oleh rejim Jokowi. Nah, penelitian orangnya. Pakan gabung dengan Palestin. Yang kan pengalihan isu yang dilakukan oleh cukong-cukong Jakarta atau firun-firun Jakarta. Gara-gara limang dro cerapai bulu di Aceh yang cinta Indonesia kayak pegadah status Aceh. Masalah penjajah dan kemerdekaan yang harus diselesaikan di Mahkamah Internasional itu. Tetapi hanya ada pegah so tanya ini. Longkalan bak pegah apa bak droi melumpoi pegah gak melumpoi. Okey. Droi pengkhianat pegah droi pengkhianat. Jadi poin ji mana tunggu pekan papi. Dengarnya poin ji lembaga.
menyepegah haba berdasarkan hukum dan logika akal sehat. Nyan baik ite. Supaya orang yang dengarnya ditoh dengar haba. Baik lagi tunggu armet menua pegah lagi mah tu betul hana pelai lo sebut nan. Yang pegah-pegah pengkhianat ketika nyan hana peken gagadah kepentingan. Kan masalah kepentingan perjuangan nyan kan komersial ada. Nyolong koreksi ron tetap ada lon dan perjuang ron. Tetapi waten pegah haba kan menyangkut komersial di sini kan kepentingan. Jadi di sini menyangkut dengan marwah bangsa. Perjuangan Aceh adalah perjuangan marwah agama, marwah bangsa dan demi generasi katanya. Baik sampai orang Aceh nyan jika jajahan kau. Nampak? Mana nilai tetap semangat dari sekama. Okey, luar biasa. Duk doubling program. Nah, Waten untuk menanggapi. Okey, silakan Duk Armet. Silakan. Okey, terima kasih. Luar biasa ideologi lempau. Ini adalah kemah sih. Urangnya secara fakta aja, walaupun tidak takui bahawa Aceh ke dalam Indonesia urangnya kan mulai dari tahun 10 sekurang sampai salah. Dan dalam tahun 2005 kisah nyata, bukan kisah hayalan. RTG rakyat Aceh urangnya Teguh Fallon adalah kemah beraya tak mengakui bahawa MOU-nya terjadi di Aceh. Memang yang lagi ada orang pegahnya garis perjuangan, hana tak salahkan. Tetapi urangnya pekan kena pelajari. Pekan urangnya hana bangkit perjuangan yang kata pegah-pegahnya. Karena perjuangan yang ada pegahnya urangnya hana ada pubut. Urangnya yang terjadi di dalam Nanggro Aceh benar punya pengakuan. RTG mandum-mandum urangnya tokoh-tokoh di dalam tahun 2005 kembali Aceh. Termasuk orang Ketua Muhammad Hasan di Ziro dan didampingi oleh petinggi-petinggi lain. Diakui mandum, tidak ada satupun bantahan dan tidak ada satupun punan geken yang kepegah kepada bangsa Aceh bahawa kita nyo kapulen dan kapulen. Nyo yang perlu nak pegah. Orangnya yang drone pegahnya adalah garis perjuangan yang memang hana salah. Diakui hana salah. Tetapi tergantung daripada situasi dan kondisi Aceh. Menanya ji teko agama, dia kan di bandar pegah cara menggerakkan untuk mencari alasan kita nyo untuk tak melawannya pakai ban. Kan arti kata hanya sekedar tak pegah tanpa tak gerakan itu cukup sulit. Yang perlewarnya kan sebuah pergerakan yang nyata di dalam negara kita. Yang lagi pubut lewat Indonesia kan, Pulau Aceh ke dalam Indonesia orangnya secara nyata ji, bukan secara mimpi. Nyo yang perlu nak pegah. Jadi orangnya kan perlu tak salahkan daripada urang-urang di dalam Nanggro, di dalam Gecabut. Nyo secara pelan-pelan, secara bacu-bacu berjilid di dalam logika masyarakat. Urangnya ideologi yang berani sampaikan kan kata akui bahawa ideologi komando Aceh yang di mana hanjin gesek membacut tetapi di dalam perjalanan jin nalika-liku yang harus suruhnya tak tepat, yang harus suruhnya tajak pakai bantara berjit tak menggerak menanya lo lagi maaf raya kan kepulain. Lanjut. Okey. Nya ulah kemah bele bacut le boh. Okey, silakan. Makaji hana masih Nanggro rupanya rumpungo dengan luar Nanggro. Hana hukum Indonesia, hana gari Indonesia kai tulis sampai lebih dari tahun 1945 berapa kena pungo luar Nanggro yang pegang diplomatik di nan bangai. Gop diakui oleh negara-negara lain, negara-negara tetangga, bahkan Nanggro ASEAN, Nanggro Asia. Gop dalam